Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, akan lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, sebelum kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang makna dan bentuk kata ya. Jadi sebelum masuk itu, saya akan mengulas sedikit tentang kuis kemarin ya, kuis yang diadakan minggu kemarin, yaitu tentang menyimpulkan suatu kalimat ya. Ya, apakah ada pertanyaan tentang kuis kemarin? Mungkin ada yang kesulitan atau apa, mungkin bisa disampaikan. Disampaikan kepada saya. Mungkin saya bisa membantu teman-teman agar bisa lebih paham. Bila ada yang masih bingung. Ya, kalau nggak ada, mungkin kita langsung masuk aja ke materi yang selanjutnya ya, yang sekarang, yaitu materi tentang makna dan bentuk kata. Ya, seperti yang sudah terdapat di slide itu di samping saya, itu makna dan bentuk kata. Nah, teman-teman ada yang tahu tentang makna dan bentuk kata? Mungkin ada sedikit tentang pengertian, mungkin ada atau ada yang tahu tentang pengertian makna dan bentuk kata itu seperti apa? Ya, kalau itu kita langsung masuk aja ya tentang makna dan bentuk kata. Nah, untuk yang pertama itu ya seperti di samping ya, itu ada makna leksikal dan gramatikal. Nah, jadi makna leksikal sendiri itu yang dimaksud makna leksikal itu makna yang sesungguhnya ya. Jadi seperti contohnya seperti kucing itu menerkam tikus. Nah, kata tikus tersebut itu merujuk pada binatang tikus, jadi sesungguhnya ya. Nah, kemudian yang kedua itu yang selanjutnya itu makna gramatikal ya. Untuk makna gramatikal itu muncul karena proses gramatika. Nah, untuk makna gramatikal sendiri itu ada 3 ya, ada prosesnya ya. Proses pengimbuhan itu seperti contohnya itu melaut. Laut itu bisa dapat diartikan itu pergi menuju laut ya. Kemudian yang selanjutnya itu proses pengulangan. Nah, proses pengulangan sendiri itu contohnya itu baju itu. Nah, baju itu menjelaskan bahwa baju itu cuma satu baju. Nah, untuk yang selanjutnya itu baju-baju itu. Nah, itu bermakna apa? Banyak ya, karena baju-bajunya. Berarti banyak baju. Nah, kemudian ada proses penggabungan kata ya. Proses penggabungan kata itu untuk contohnya itu seperti soto ayam. Nah, sama dengan atau dapat diartikan itu asal bahan. Kemudian ada soto kudus, berarti asal tempatnya, berarti kudus itu mengacu pada tempat. Kalau ayam itu bahannya ada isinya, ada isi ayam mungkin. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke makna denotatif dan konotatif ya. Nah, untuk makna denotatif sendiri itu bermakna yang sesungguhnya, hampir sama ya dengan yang tadi, yang leksikal ya, makna sesungguhnya. Nah, untuk makna denotatif itu contohnya itu buaya. Seperti yang saya cantumkan di samping itu buaya ya. Buaya itu sama dengan binatang reptil atau dapat dikatakan binatang reptil. Dan melati itu melati bunga berwarna putih. Ya emang melati itu putih. Jadi nggak ada melati warna apa? Warna hijau. Itu daun jadinya. Nah, berarti apa ya? Buaya jadi makna sesungguhnya itu binatang reptil itu bunga. Nah, kemudian ada makna konotatif ya. Makna konotatif yaitu makna tambahan atau makna kiasan ya. Kiasan. Jadi contohnya seperti buaya. Jadi
buaya itu simbol penjahat. Kalau kiasannya ya, kiasannya buaya itu simbol penjahat. Kemudian melati itu melambangkan kesucian ya biasanya. Karena apa ya? Ya karena putih juga, jadi bisa dimaknakan sebagai lambang kesucian. Nah, yang selanjutnya itu makna ambigu dan makna polisemia. Jadi makna ambigu sendiri itu bermakna ganda ya, kata yang bermakna ganda. Nah, contoh makna ambigu itu yang pertama itu yang berada di sebelah adik adalah saya. Nah, kemudian yang kedua itu yang berada di sebelah adalah adik saya. Nah, jadi itu apa ya? Dari sebelah adik adalah saya. Habis sama ya, masih ambigu ya, bermakna ganda ya. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu polisemi ya, kata tengah atau kata tengah memiliki banyak arti lebih dari satu. Nah, contohnya itu kata tengah memiliki polisemi itu wilayah contohnya yang pertama itu wilayah atau tempat yang jauh dari tepi. Contoh perahu itu berada di tengah laut. Nah, jadi jauh ya, jauh dari tepi ya. Kemudian pusat itu rumahnya terletak di tengah kota, di pusat kota lah, di tengah kota. Nah, untuk ambigu dan polisemi itu seperti itu ya. Terus selanjutnya yaitu kita masuk ke homonim ya, homonim dan homofon serta dan homograf juga. Nah, untuk homonim sendiri itu biasanya diartikan itu sama lafalnya dan ejaannya, tapi artinya itu berbeda. Jadi contohnya yang di bawah itu ada 4 ya. 4 itu langgar, tanggal, kemudian baku, kemudian bisa. Ya. Untuk langgar sendiri, arti pertama itu menentang ya, melanggar, menentang. Kemudian arti kedua itu tempat buat sholat ya, sholat, pelanggar biasanya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu yang di bawahnya itu tanggal ya, tanggal. Nah, untuk arti pertama sendiri itu diartikan sebagai waktu. Jadi tanggal itu waktu. Kemudian yang kedua itu tanggal dapat diartikan dengan kertas. Nah, yang selanjutnya juga baku ya, kata baku ya. Kata baku arti pertama itu yang pertama standar. Jadi baku standar apa ya? Ya standar lah. Misalnya sebagai acuan baku apa. Ya, kemudian arti yang kedua itu saling. Jadi baku saling. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu kata bisa. Kata bisa itu arti diartikan itu ada 2 arti yaitu dapat dan racun ya. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke untuk yang selanjutnya itu homofon ya. Jadi homofon itu sama levelnya tetapi ejaannya itu berbeda. Jadi levelnya sama, ejaannya berbeda. Nah, seperti masa, sanksi sama bank. Masa sendiri itu ada waktu, ketika, saat. Nah, ada juga yang sebelahnya yaitu masa ya, masa tapi itu artinya itu kumpulan orang banyak ya, jadi masa. Jadi penyampaiannya sama ya, masa, tapi double S ya yang satunya. Kemudian yang selanjutnya yaitu sanksi pakai G sama yang sanksi pakai K. Nah, untuk sanksi pakai G itu bimbang atau ragu ya. Kemudian yang sanksi yang pakai K, yang sanksi itu hukuman. Kemudian yang selanjutnya yaitu bank. Bank itu diartikan sebagai kakak, kemudian bank pakai K ya. Kemudian itu merupakan badan usaha ya yang di bidang keuangan. Nah, kemudian itu yang ketiga homograf. Homograf yaitu sama ejaannya tapi lafalnya itu berbeda. Ejaannya sama ya, tahu sama tahu ya. Tahu itu paham yang pertama, kemudian tahu yang kedua itu diartikan itu makanan. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu sedan ya, sedan yang sebelahnya juga sedan. Nah, yang pertama sedan pertama itu isak ya, isak. Kemudian yang arti yang kedua itu sedan itu jenis mobil.
Nah, kemudian yang selanjutnya itu yang terakhir ya, teras ya. Teras itu memiliki arti inti. Kalau teras yang teras itu inti ya. Sebelahnya itu teras itu bagian dari rumah ya. Nah, itu tentang homonim, homofon dan pemuda. Nah, selanjutnya kita masuk ke perubahan makna. Nah, perubahan makna sendiri itu saya cantumkan ada 5 ya. Jadi perubahan makna yang pertama meluas, kemudian ada menyempit, kemudian ada amelioratif, kemudian ada peoratif. Nah, kemudian selanjutnya ada asosiasi. Nah, yang pertama ya, meluas. Meluas maknanya itu sekarang lebih luas daripada makna yang lama. Jadi seperti contohnya seperti bapak. Bapak itu ayah dari anak atau yang dulu ya. Kemudian kalau bapak yang sekarang itu panggilan yang orang yang lebih tua, jadi lebih tinggi kedudukannya. Jadi semua ya orang yang lebih tua yang dipanggil itu bapak sekarang. Kalau yang dulu itu ayah dari anak ya itu penjelasan dari dulu. Kemudian kita masuk ke yang menyempit ya. Makna dulu lebih luas daripada makna sekarang. Jadi yang dulu itu bermakna luas. Nah, seperti itu, seperti pendeta ya. Pendeta itu dulu diartikan itu orang berilmu. Nah, untuk pendeta sekarang itu pendeta diartikan itu pemuka agama Kristen. Jadi lebih bermakna yang luas yang dulu ya, karena orang berilmu. Jadi semua yang orang yang itu disebut pendeta. Nah, kemudian yang selanjutnya yang ketiga itu amelioratif ya, amelioratif. Nah, arti baru lebih tinggi atau lebih baik nilainya dari dulu. Jadi arti yang baru itu lebih tinggi. Seperti wanita. Wanita dirasakan lebih tinggi nilainya daripada kata perempuan. Nah, betul kan ya. Kemudian untuk yang apa? Seperti di mana ya? Di toilet kan bisa ada tulisan itu wanita sama pria ya. Nah, itu lebih tinggi ya kanunya apanya? Nilainya ya. Jadi sering digunakan di berbagai tulisan lah. Nah, kemudian kita masuk ke peoratif ya. Peoratif yaitu arti baru dirasakan lebih rendah nilainya dari yang dulu. Jadi arti yang baru itu artinya itu lebih rendah ya yang baru. Nah, contohnya ya perempuan dulu dirasakan baik, sekarang dirasakan itu kurang baik. Nah, itu ya contohnya. Kemudian yang asosiasi itu perubahan makna yang terjadi karena persamaan sifat ya. Contohnya itu amplop atau sebutan. Nah, itu tadi penjelasan tentang materi hari ini. Ya, bila ada pertanyaan mungkin bisa langsung ditanyakan terkait ini ya materi yang sekarang ya. Atau materi yang lain bolehlah tanya. Nah, untuk tugas sendiri hari ini ada tugas ya, ada tugas mengerjakan kuis di Google Form. Udah saya buatkan, nanti saya kirimkan di WhatsApp group. Nah, itu kuisnya saya buat 10 soal ya, 10 soal. Semoga gak memperberat kalian lah, nggak pada bisa ngerjainnya karena gampang lah saya buat ya terlalu sulit. Nah, untuk pengumpulan sendiri tugasnya nanti malam ya, malam saya beri waktu sampai malam. Ketua kelas menghubungi saya untuk mengumpulkan tugas tersebut atau konfirmasi bahwa kelas kalian sudah mengerjakan semuanya. Nah, kurang lebihnya itu ya. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, saya cukupkan pembelajaran pada hari ini. Jadi kesimpulannya itu makna dan bentuk kata itu tentang kata-kata ya, maksudnya makna dari kata ya. Jadi ada yang sekarang dan yang dulu itu bagaimana. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk pertemuan saat ini saya cukupkan. Bila ada kekurangan saya mohon maaf.
Nah, semoga lancar ya dalam mengerjakan tugasnya nanti dan tetap jaga kesehatan. Ya, kurang lebihnya itu ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.